Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat keluargaku yang kucintai semua, baik keluarga biologisku, keluarga biologis Abi, maupun keluarga-keluarga ideologis. Baik anak-anakku secara biologis dan anak-anakku semua, santri-santri sebagai anak-anak ideologisku yang Abi juga sangat bertanggung jawab terhadap kehidupan kalian secara lahir dan batin. Hari ini Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia. Abi berdiri di sini atas kehendak Allah. Seharusnya Abi berada di masjid, tapi kehendak Allah memutuskan bahwa Abi harus berperan dua peran pada saat ini. Yang pertama adalah sebagai khatib, adalah sebagai yang disyariatkan, tetapi pada saat yang sama juga sebagai seorang ayah. Sebagai ayah, Abi berfungsi sebagai qawwam. Jadi sampai di sini akhirnya Abi memahami bahwa ini bukanlah khutbah sekedar menyampaikan formal, tetapi rupanya apa yang dikehendaki Allah saat ini adalah mengingatkan Abi dan semua para ayah dan semua anak ada Abi calon-calon ayah, bahwa seakan-akan Allah menghendaki agar setiap ayah di rumah sebagai pemimpin keluarga back to home, kembali ke rumah, back to family, kembali kepada keluarga. Untuk itulah berdasarkan ini semua Abi ambil tema pada kesempatan yang sangat mulia ini adalah kembali kepada fitrah. Setelah Abi diskusi dengan Kaical tentang fenomena medis daripada COVID-19 ini, setelah Abi kemudian merenungi peran dan tanggung jawab Abi yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat kelak, setelah melihat kondisi bangsa Indonesia dan di seluruh dunia, terlebih lagi semalam berdiskusi dengan lebih dari 21 negara, kira-kira 21 negara, Abi mencoba menyerap ke seluruh dunia. Kesimpulannya yang sangat berharga hari ini, Abi ingin katakan bahwa yang disebut dengan kembali kepada fitrah adalah kepada tiga fitrah. Satu, fitrah akidah. Dua, fitrah syariah. Dan yang ketiga, fitrah akhlak. Sebelum berbicara tentang yang tiga ini, Abi ingin sampaikan bahwa kenapa Allah datangkan virus yang tidak kelihatan. Sebetulnya virus yang tidak kelihatan ini banyak dan sudah sangat mematikan. Apakah Ebola, SARS, influenza, dan lain-lain. Ada di sekitar kita. Tapi kenapa COVID ini menjadi heboh? Karena percepatannya. Karena itu sebetulnya membuat manusia takut. Nah pertanyaannya, kenapa manusia selama ini tidak takut kepada influenza yang sebetulnya sangat mematikan dan sudah barangkali ribuan, ratusan ribu, atau mungkin jutaan mematikan sejak dia ada di muka bumi ini? Karena barangkali percepatan
sehingga kewalahan tenaga medis dan tidak mampu menampung rumah-rumah sakit dan tidak mampu ekonomi negara menghadapi situasi ini. Dan ini sudah mengganggu stabilitas bukan cuma ekonomi tapi stabilitas keamanan sebetulnya. Jadi efek COVID ini tidak semata-mata terkait dengan masalah medis. Bukan masalah kesehatan. Andai ini cuma masalah kesehatan yang mematikan, dan itu perlahan mungkin manusia tidak sayang sama dirinya. Inilah yang disebut dengan rahmat. Sekali lagi, Abi mau bilang kepada istriku, anakku, anak-anak ideologisku, semua santri-santriku, dan semua yang berada di tanggung jawab Abi sekarang, bahwa Allah saat ini menurunkan rahmat. Rahmatnya yang mana? Setelah Abi berpikir secara mendalam, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita menghargai kehidupan kita sendiri, menghargai nyawa kita. Ini yang sebetulnya Allah perlihatkan kepada kita, yang selama ini kita abai terhadap virus yang sudah ada yang tidak kelihatan ini, tapi sengaja ditingkatkan tensinya, percepatannya, sehingga kesombongan, dalam tanda kutip, kesombongan ahli virologi, kesombongan ahli epidemiologi yang selama ini bisa menghandle dengan sistem clusteringnya, sekarang lumpuh. Jadi kalau sekarang kita social distancing sebetulnya cuma untuk mengurangi kurvanya agar tidak terlalu tinggi. Itu pun manusia kewalahan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang adalah bukanlah hal yang baru. Hanya saja manusia tidak sadar, tidak menghargai kehidupannya, tidak menghargai nyawanya. Disinilah fungsi agama yang disebut dengan hifdzun nafas. Menjaga nyawa, menjaga jiwa itu. Allah kasih virus ini yang percepatannya agar setiap manusia menghargai kehidupannya. Kita lihat sekarang, setiap orang begitu sadar harus menjaga imunitas dirinya kan, menjaga daya tahan tubuhnya agar tidak sakit, agar tidak mati. Hampir seluruh dunia orang berpikir itu. Nah, disinilah letak kasih sayang Allah agar kita semua menghargai kehidupan, menghargai kesehatan, dan betul-betul dibuat lumpuh. Jadi yang membuat manusia heboh sebetulnya, anak-anakku sekalian, mungkin kalian tidak sampai, bukan soal kesehatan dan rumah sakit sebetulnya. Karena ini pengaruhnya kepada pengaruh ekonomi. Setiap negara di dunia sudah tidak sanggup lagi. Hasil penelitian di sebuah universitas di Belanda, salah satu koresponden kami, mengatakan Belanda mempersiapkan menghadapi COVID ini bukan sampai Agustus, sampai 3 tahun ke depan. Tapi informasi terbaru bahwa sudahlah, kita tidak akan pernah bisa berpisah lagi dengan virus ini sampai kiamat. Dia akan terus berkembang, dia akan terus bermutasi, dan dia terus mungkin akan berubah-ubah bentuknya. Apa maksud Allah memberikan virus yang gak kelihatan dan semua ketakutan? Sebetulnya ada virus yang lebih berbahaya, yaitu virus akidah. Ini jauh lebih berbahaya daripada virus COVID-19 dan sejenisnya, atau yang lebih parah nanti setelah ini. Tapi pertanyaannya, sadar gak kita dengan virus-virus akidah itu? Apa contohnya? Ya kemusyrikan, apalagi kemunafikan, apalagi kefasikan. Virusnya yang mana, Ustadz? Yang mana virusnya? Virus akidah yang paling berbahaya ini. Virus yang membuat kita ragu pada iman kepada Allah. Ini sebetulnya penyebab yang paling berbahaya. Kelihatannya dia sholat, kelihatannya berjamaah, kelihatannya sebagai seorang muslim dan muslimah, sebetulnya hatinya ragu terhadap hari kebangkitan. Ragu bahwa manusia bisa dibangkitkan lagi. Manusia ragu akan adanya hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Ragu bahwa Allah sebetulnya di dunia ini yang paling berkuasa. Dan virus ini sebetulnya sudah mematikan banyak jiwa.
Virus ini saat ini sebetulnya sudah membuat tak berdaya dan melumpuhkan banyak manusia di muka bumi ini. Untuk itu, Abi ingin mengingatkan di dalam surah Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini obatnya. Daya tahan tubuh virus akidah sekaligus nanti daya tahan tubuh virus untuk jasad ini. Ya, apa arti ayat ini? Ali Imran 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa, dan janganlah sampai kamu mati. Ini ujungnya nih. Karena ada virus yang bisa mematikan kamu secara ideologi, ada virus yang bisa mematikan kamu secara biologis, secara akidah dan secara badan. Jangan sampai kamu mati dan kamu belum berserah diri. Abi ingin kasih obat akidah di sini. Ya. Obat pertama adalah bertakwa. Allahu Akbar. Kata kunci menghadapi virus ini sebetulnya kembali kepada fitrah manusia secara akidah, yaitu bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Camkan baik-baik ini. Ini bukan sekedar khutbah formal dari seorang agamawan kepada jamaah, kemudian selesai begitu saja. Demi Allah, ini adalah tanggung jawab keayahan. Yang menjadi tanggung jawab Abilah ketakwaan kalian semua, sebab Abi akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar ceramah, ini adalah bahasa kasih sayang. Abi mempersiapkan diri untuk berdiri di sini pada hari ini, sebab ini adalah kesempatan yang sangat mahal yang Allah berikan, yang Allah sediakan. Jadi, kalau boleh Abi memohon sebagai ayah sambil menangis, ingin rasanya sampai kemudian Abi katakan di hadapan Allah, Allahumma syhad, ya Allah, aku sudah menyampaikan ini kepada keluargaku. Apa yang disebut dengan takwa yang sesungguhnya? Secara simpel, secara gampang, Ibnu Mas'ud berkata, Allah itu yang pertama adalah ayyu'bad wa la yusyrak. Allah itu harus disembah, jangan disekutukan. Ayyuta' wa la yu'sa. Allah itu untuk ditaati, jangan dilawan, jangan dimaksiati. Itu takwa yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, ayyudhkar wa la yunsa. Untuk diingat dan bukan jangan sampai untuk dilupakan. Atau ayyushkar wa la yukfar. Untuk disyukuri Allah tempatnya itu, jangan kemudian dikufuri. Ini akidah yang harus kita pertahankan. Kalau tidak, kalian akan mati. Mati dalam keadaan belum atau tidak bersedar diri, kalian akan sengsara selama-lamanya. Inilah sebetulnya fitrah yang pertama. Back to fitrah itu, kembali kepada akidah. Insya Allah kalau semua nanti akidahnya sudah benar, kalau mati, mas semua juga bakal mati. Ya. Dan kenapa virus ini mengancam yang usianya 45 tahun ke atas? Sebab mereka-mereka yang paling diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah setua ini masih juga hatinya belum mantap, belum yakin, kamu yang paling berbahaya. Tetapi bukan berarti yang muda nggak cepat mati. Allah suka kepada orang muda, masih muda, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah yang kedua adalah fitrah syariah. Masya Allah. Di sini Abi akan sampaikan potongan ayat di surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah Allah menjelaskan berpegang teguhlah kepada kitab Allah sebagai kitab syariat atau kitab aturan. Jadi asy-syariah gampangnya apa itu? Kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sekarang disuruh apa? Melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan. Kalau perlu pakai sabun. Kemudian apa? Social distancing. Jangan bersin sembarangan. Jangan sembarang cipika-cipiki. Gitu ya. Dan buat lingkungan yang bersih dan sehat. Setelah itu, makan makanan yang
yang memang memberikan daya tahan tubuh. Ini kan aturan semuanya. Ini sebetulnya disebut dengan agama itu syariat. Tapi kalau kita hanya mengandalkan ini anak-anakku sekalian, istriku dan keluargaku tercinta, lewat kalian. Nggak akan sanggup. Karena ada yang lebih hebat untuk kita taati. Inilah yang disebut dengan wa ja'alna minkum likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Apa kata Allah? Kami berikan aturan dan jalan terang kepada kamu untuk tiap umat manusia. Jadi sebetulnya setiap manusia ini oleh Allah sudah diberikan jalan terang bagaimana menjalani hidup yang benar. Misalnya, back to fitrah saat ini yang paling hebat adalah at-taharah secara syariah. Jalankan gaya hidup bersuci. Kalau bersuci, otomatis bersih. Kalau bersih belum tentu bersuci. Kalau cuma bersih, kamu bekerja keras bagaimana bakteri yang menguntungkan kamu melawan bakteri yang tidak menguntungkan kamu. Kalau cuma sekedar bersih, kamu akan kerja keras. Tetapi kalau kamu bersuci, kamu mendapatkan proteksi atau perlindungan dari sisi luar dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, yang tidurnya berwudu dulu, ini aturan mainnya dari syariah, maka dia bukan cuma tenang dan bersih, tetapi ada malaikat yang menjaga dia setiap kali dia bergerak, malaikat menjaga, tapi menjaganya begini malaikat. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hambamu yang sedang tidur ini. Maksudnya malaikat punya kewajiban menjaga karena dia sebelum tidurnya sudah berwudu. Apalagi kalau sekarang ini kita melaksanakan syariat bergaya hidup tidak pernah batal wudu. Batal dikit langsung berwudu. Apalagi wudunya isbagul wudu, menyempurnakan wudunya. Cuci tangan itu di sela-sela. Kukunya harus dipotong. Sunanul fitrah, sunnah fitrah itu. Ya, mandi hadas kecil, mandi hadas besar, ini semua syariah. Aturan, misalnya makan yang halal, jangan makan yang haram. Makan hewan yang disembelihnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan-aturan yang terang dan sudah ada penelitian-penelitian. Kalau kita kembali kepada aturan Allah, luar biasa. Cadar misalnya yang kita sholat idnya di keluarga. Kembali kepada surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wahlikum naro. Ini rahasianya rupanya. Peliharalah dirimu. Abi berdiri di sini, kalau melihat ayat ini nih merenungkan, ya Allah, buat semua para ayah. Buat anak-anakku yang laki-laki, para calon ayah. Lihat ya, kebanyakan orang menikah cuma dua. Cinta dan kerja. Misalnya, anak perempuan seorang ibu dilamar oleh seorang laki-laki. Ibunya simpel sekali nanyanya. Emang kamu cinta sama dia? Cinta. Dia udah kerja belum? Udah. Bungkus. Gara-gara itu aja orang menikah sekarang ini. Padahal laki-laki yang calon suami ini, calon ayah ini, tidak punya mental kepemimpinan sebagai seorang suami, dan tidak punya atau mental kepemimpinan seorang ayah. Karenanya anak-anak ideologis ke semua, persiapan ini. Masyarakat tidak akan mungkin baik kalau terdiri dari sekumpulan keluarga yang berantakan. Dan keluarga yang berantakan itu mulai dari siapa? Pemimpinnya. Pemimpinnya siapa? Ayahnya atau suaminya. Jadi di sini sebetulnya rahmat Allah besar. Back to home, back to family. Maksudnya adalah ayah, suami menjalankan perannya. Qu anfusakum. Jaga dirimu dulu. Baru kamu bisa jaga keluargamu. Misalnya di pesawat, turbulensi, turun masker. Untuk oksigen. Siapa dulu suruh pakai? Anak dulu atau bapaknya dulu? Yang kecil dulu atau yang dewasa dulu? Dewasa dulu. Qu anfusakum di keluarga ini. Misalnya, setiap keluarga jangan bawa virus ke rumah. Maka setiap keluarga harus menjaga dirinya sendiri, baru menjaga keluarganya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, kakak, adik. Semuanya harus kompak. Itu loh sebetulnya maksud Allah.
ketika lembaga keluarga di dunia ini sudah mulai hancur. Di barat, yang namanya akad nikah itu cuma simbolis. Jangankan di barat, di Indonesia. Ada satu daerah udah biasa, hamil dulu, baru nikah. Dan nggak malu menikahnya dalam keadaan hamil tua. Karena apa? Si laki-lakinya nggak mau menikah dengan perempuan yang nggak bisa hamil. Alasannya apa? Kerbau aja menikah supaya bisa hamil. Betul-betul tatanan keluarga ini hancur. Dan tingkat perceraian sekarang di Indonesia juga tinggi. Dan penyebab perceraian tertinggi adalah bukan talak. Bukan laki-laki yang menceraikan istrinya. Saya ceraikan kamu, bukan. Tapi khulu, perempuan yang minta dilepas dari suaminya. Ini yang paling tinggi. Kenapa? Karena suaminya nggak becus jadi suami. Karena suaminya nggak layak menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan alasan terbanyak kenapa perempuan minta dilepas adalah karena alasan ekonomi. Padahal tidak. Karena memang keluarga itu tidak saling menjaga satu sama lain. Jaga dari apa? Ya jadi jaga dari virus, tapi ada yang lebih penting untuk dijaga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, inilah 3 fitrah yang harus kita ambil. Boleh ceritakan ini di mana-mana. Boleh share kalau ada videonya. Back to fitrah, kembali kepada akidah. Kalau akidahnya sudah imun, maka fisiknya juga insya Allah akan kuat. Kalaupun mati sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian mulai hari ini berada dalam situasi yang tidak lagi sama seperti kemarin. Kalian sekarang hidup bersama musuh yang mengancam setiap saat, yang mematikan setiap saat. Dan satu-satunya cara untuk bisa menghadapi makhluk ini bukan dengan berdamai, tetapi bagaimana kita mewaspadai. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjalankan syariat, aturan-aturan Allah yang terang di dalam Quran, di dalam sunnah, di dalam kitab-kitab tafsir, dalam syarah hadis, di dalam kitab-kitab fikih itu. Baca itu sehingga kalian betul-betul menjalani hidup tidak dengan ketakutan. Dan terakhir, yang ketiga, kesimpulannya adalah back to etika, akhlak. Nah, mulai sekarang yang mahram dan yang bukan mahram ada social distancing. Ya, kemudian bagaimana cara batuk, bagaimana cara bersin, kemudian bagaimana cara meludah, bagaimana kemudian cara berpakaian. Ya, lihat tuh dokter-dokter yang pakaian APD, alat pelindung diri. Serem kalau harus tiap hari seperti itu. Sementara agama kita sudah menganjurkan banyak sekali akhlak-akhlak. Kalau kita jalankan itu, maka ada malaikat-malaikat yang menjaga kita. Misalnya, barang siapa keluar rumah membaca bismillah, maka malaikat datang melindungi dia. Untuk apa? Kata nama malaikat, hudita, jalan kamu akan ditunjuki, nggak miring-miring. Kemudian kalau setelah itu dilanjutkan, tawakkaltu ala Allah, maka malaikat lain datang lagi, aku diperintahkan kamu untuk menjaga kamu dari kemungkinan orang-orang, kamu udah jalan lurus nih, masih ada yang mencelakakan kamu dijaga. Kalau kamu lengkapi dengan wala haula wala quwata illa billah, datang malaikat ketiga yang akan mengatakan kepada kamu dan kamu ditolong oleh malaikat kufida. Kebutuhan kamu hari ini akan dicukupi. Etika di dalam Islam kalau kita jalankan semua itu, ya, insya Allah hidup kita tentram dan kita tidak takut. Itulah kesimpulan daripada khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulannya adalah bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya.
Inilah gaya hidup yang kita terapkan setelah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dalam rangka Idul Fitri, Nabi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jawabannya apa? Boleh taqabbal ya karim atau taqabbal saja. Dan sebagai orang Indonesia, kita harus bermaaf-maafan. Dan ini tentu ada perintahnya dalam agama, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di bulan Ramadan. Kita harus praktekkan. Kita minta Allah memaafkan kita, maka kita pun harus memaafkan dan meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.